Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mahardika dengan teman-teman saya yang bernama Febrian, Alvin Hidayat, M. Numan Mutakin, dan Muhammad Oki. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai simulasi kami di Cisco Packet Tracker dengan simulasi topologi jaringan LAN menggunakan router dan switch. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana perangkat jaringan seperti router, switch, dan PC dapat saling terhubung satu sama lain dengan jaringan lokal, serta bagaimana konfigurasi IP address dan gateway memungkinkan komunikasi antar subnet. Pada simulasi ini, kami menggunakan Cisco Packet Tracker versi 9.0.0 dan membangun topologi jaringan sederhana, yaitu terdiri dari satu router, 2 switch, dan 6 komputer yang terhubung secara kabel menggunakan UTP Strike. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan penjelasan topologi dan perangkat. Ini adalah contoh gambar topologi jaringan yang kami buat. Di bagian paling atas ini terdapat router 1 yang berfungsi menghubungkan dua jaringan lokal LAN yang berbeda. Router ini terhubung ke dua switch, yaitu switch 0 dan switch 1. Switch 0 menghubungkan 3 komputer, yaitu PC 0, PC 1, dan PC 2. Ketiga komputer ini berada di subnet pertama. Switch 0 berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan lokal pertama. Switch 1 dan subnet kedua. Switch 1 ini menghubung ke PC 3, PC 4, dan PC 5. Ketiga komputer ini berada di subnet kedua. Switch 1 berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan lokal kedua. Jadi topologi ini mempresentasikan jaringan kantor kecil atau laboratorium komputer. Router berperan penting dalam menghubungkan dua kelompok pengguna dari jaringan berbeda agar tetap bisa saling berkomunikasi. Struktur ini sederhana namun efektif untuk kebutuhan pembelajaran dan simulasi jaringan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat dengan NPM 2023131055. Saya bagian dari kelompok Muhammad Numan Mutakin, Muhammad Oki Ramadan, Muhammad Rafli, Febrian Agung, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan yang saya buat, yaitu simulasi jaringan LAN. Nah, saya di bagian konfigurasi perangkatnya, yaitu adalah proses konfigurasi jaringan. Bagian ini mencakup dua bagian utama, yaitu ada konfigurasi router dan konfigurasi PC. Next, untuk konfigurasi router langkah 1, kami membuka CLI router 1 dan mengetikkan perintah berikut. Nah, ini perintahnya. Sini untuk interface fast Ethernet dihubungkan ke switch 0. Lalu ada IP 192.168.10.1 digunakan sebagai gateway subnet pertama atau LAN 1. Lanjut ke router langkah kedua. Nah, ini perintahnya. Interface fast Ethernet 0.1 dihubungkan ke switch 1. Untuk IP-nya 192.168.2.0.1 digunakan sebagai gateway subnet kedua atau LAN kedua. Pada perintah write memory menyimpan konfigurasi permanen ke NVRAM. Lanjut
Nah, di sini ada fungsi router. Fungsinya ini untuk menghubungkan dua jaringan berbeda subnet. Dengan konfigurasi tersebut, paket data dari subnet 192.168.10.4 dapat diteruskan ke subnet 192.168.20 dan sebaliknya. Router ini bertindak sebagai penghubung utama antar jaringan internet communication. Lalu ke bagian tadi ini. Nah, untuk konfigurasi PC langkah satunya, subnet 1 ke switch 0 atau switch 0. Nah, ini di sini semua PC di subnet pertama menggunakan gateway 192.168.10.1 untuk berkomunikasi keluar jaringan lokalnya. Next. Nah, ini untuk konfigurasi langkah keduanya, ya, subnet 2 untuk subnet switch 1. PC di subnet kedua menggunakan gateway 192.168.20.1 untuk akses ke jaringan lainnya. Semua konfigurasi dilakukan melalui tab desktop untuk IP configuration di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk kesimpulan bagian konfigurasinya, router berhasil menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Setiap PC memiliki IP dan gateway yang sesuai dengan subnetnya. Dengan konfigurasi ini, komunikasi antara subnet, ini contohnya 192.168.10 berjalan sangat lancar, jadi sering bertukar gitu. Tahapan konfigurasi ini menjadi dasar untuk melakukan pengujian konektivitas atau ping test di tahap berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Febrian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kita membuat salah satu jaringan dengan simulator Cisco Packet Tracer. Di sini kita menggunakan topologi star. Lalu untuk komponen yang kita gunakan ada 3. Yang pertama tentunya ada routernya. Kita pakai satu router sebagai jaringan yang menghubungkan dua jaringan lokal dari switchnya. Terus yang kedua ada komponen switch, kita pakai 2, switch 0 dan switch 1. Lalu kita pakai komponen PC, kita pakai 6 PC 0 sampai PC 5. Nah, lalu di sini juga kita sudah melakukan pembagian jaringan atau subnet. Kita bisa buka di salah satu PC-nya, mungkin PC 2 di sini. Nah, ini untuk di PC 2 kita set IP-nya 192.168.10.3. Nah, mungkin sini kita cek lagi yang satu lagi di PC 1. Untuk IP-nya ada 192.168.10.2. Nah, mungkin di sini kita akan coba simulasikan untuk ping dari PC 3 ke PC 2 ke PC 1. Kita buka command prompt-nya. Tadi kita coba ping 192.10.2. Nah, ini udah ada nih responnya, enggak RTO, request timeout. Artinya masing-masing PC sudah
terhubung atau sudah connect ke jaringan dari routernya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tadi dari teman saya, jadi kesimpulannya tuh di sini kita menggunakan topologi jaringan tree, yang dimana router menjadi pusat jaringan yang menghubungkan ke dua switch utama. Nah, dua switch ini tuh menghubungkan ke beberapa komputer yang dimana jadinya strukturnya bercabang. Desain ini tuh memungkinkan komunikasi antar komputer dalam suatu jaringan, yaitu switch dan router. Nah, manfaat dari topologi jaringan itu sendiri yaitu memberikan kemudahan manajemen jaringan, kapabilitas yang baik, dan memisahkan beban trafik antar segmen jaringan. Dengan konfigurasi yang tepat, si topologi tree ini tuh dapat digunakan di lingkungan sekolah, kantor, ataupun organisasi yang dimana gampang, lebih mudah dan lebih efisien. Nah, topologi jaringan ini tuh gampang banget buat dikembangin. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.